wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Salsabila dengan NIM 2330311056 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan impor beras terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Pengertian kebijakan impor beras. Kebijakan impor beras adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri ketika produksi beras nasional tidak mencukupi atau terdapat ancaman defisit. Aturan dan regulasi yang terkait dengan kebijakan impor beras di Indonesia. Yang pertama, kuota impor. Pemerintah Indonesia biasanya menetapkan kuota impor beras untuk mengatur jumlah beras yang boleh diimpor ke dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu. Kuota ini dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan pasar dan produksi dalam negeri. Yang kedua, tarif bea masuk. Tarif bea masuk dikenakan pada beras impor untuk melindungi produsen dalam negeri dan mendorong konsumsi beras lokal. Tarif ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan perdagangan dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, persyaratan fitosanitasi. Impor beras harus memenuhi persyaratan fitosanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa beras yang diimpor aman untuk dikonsumsi dan tidak membawa hama atau penyakit tanaman yang dapat membahayakan pertanian dalam negeri. Dan yang keempat, sertifikasi kualitas. Sertifikasi kualitas mungkin diperlukan untuk impor beras agar memastikan bahwa beras yang diimpor memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Otoritas Pangan Indonesia. Dampak impor beras pada ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi lebih tergantung pada pasokan beras dari negara lain yang membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan beras di pasar internasional. Yang kedua, impor beras dapat mempengaruhi harga beras di pasar domestik. Jika harga impor lebih murah daripada harga produksi dalam negeri, ini dapat merugikan petani lokal dan mengurangi insentif untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Yang ketiga, meskipun impor beras dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi tergantung pada stabilitas dan ketersediaan pasokan dari negara-negara pengekspor. Gangguan dalam pasokan internasional dapat mengakibatkan ketidakstabilan pasokan dalam negeri. Dan yang keempat, ketergantungan terhadap impor beras mengurangi kemandirian pangan suatu negara. Kemandirian pangan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan kerentanan terhadap gangguan eksternal. Solusi impor beras pada ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas beras dalam negeri melalui penyediaan bibit unggul, pembenahan sistem irigasi, dan pendampingan teknis dalam praktik pertanian yang efisien. Yang kedua, infrastruktur pertanian yang baik seperti jaringan irigasi yang memadai dan akses yang baik ke pasar sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rantai pasok beras. Yang ketiga, mendorong penggunaan varietas beras lokal yang tahan terhadap penyakit, musim kering, dan cocok dengan kondisi iklim lokal dapat meningkatkan produksi beras domestik. Dan yang keempat, mendorong diversifikasi pertanian dengan mempromosikan produksi pangan alternatif seperti beras, kedelai, dan umbi-umbian yang dapat mengurangi tekanan pada pasokan beras. Jadi, kesimpulannya, kebijakan impor beras membuat Indonesia menjadi lebih tergantung pada pasokan beras dari negara-negara pengekspor, yang mengakibatkan kerentanan terhadap fluktuasi
harga dan ketersediaan beras di pasar internasional. Meskipun impor beras dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, namun tergantung pada stabilitas dan ketersediaan pasokan dari negara-negara pengekspor. Gangguan dalam pasokan internasional dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan dalam negeri. Impor beras dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian lokal dengan mempengaruhi harga beras dalam negeri dan mengurangi intensif untuk meningkatkan produksi beras lokal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.